Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali sebagaimana biasa dalam rangka thalabul ilmi, yang melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Khulasatu fi Ushul Fiqh. Salawat dan salam tak lupa kita selalu lantunkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang ittiba di jalan beliau hingga akhir zaman. Baik para ikhwah sekalian, santri Ma'had online Tafaqquh fid Din, kita masuk ke pembahasan al-muta'alliqah bil kitab. Ya, pada kesempatan hari ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, dan kita telah selesai membahas al-mabahith al-muta'alliqah bil alfaz. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu al-mabahith al-muta'alliqah bil kitab. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Al-Qur'anu lughatan masdar nahwa kufran wa rujhan. Kalimat Al-Qur'an ini adalah kalimat masdar, ya, seperti kufran dan rujhan. Dan ulama berselisih pendapat apakah Quran ini masdar dari kata qarana atau masdar dari kata qara'ah. Apakah masdar dari kalimat qara'a yaqra'u Qur'anan atau dari kalimat qarana yaqrinu Qur'anan. Kalau kalimat Quran berasal dari kalimat qara'a, maka nun di sini adalah nun ziyadah. Tapi kalau kalimat Quran atau kata Quran itu berasal dari fi'il qarana, maka nun di sini adalah nun asliyah. Illa anna hadzal masdara qad ikhtassa bil kitabil munazzal ala nabiyyina Muhammad wa sara alaman bihi. Dan masdar, kalimat masdar Al-Qur'an ini itu telah dikhususkan menjadi sebuah nama dari sebuah kitab yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sara alaman bihi. Ya, jadi sudah menjadi sebuah nama khusus untuk kitab yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan secara istilah atau secara makna syar'i, Al-Qur'an disebutkan di sini artinya oleh beliau muallif al-lafzul arabi al-munazzal ala nabiyyina Muhammad al-manqulu ilaina bitawatur al-mutahadda bihi. Al-lafzul arabi al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-manqul ilaina bitawatur dan al-mutahadda bihi. Jadi ada 4 qaid, ada 4 quyud
yang mana masing-masing quyut ini diperlukan untuk ya menjelaskan apa itu Al-Qur'an. Sehingga apa yang di luar dari quyut ini, dari syarat ini, maka dia tidak disebut Al-Qur'an. Maka beliau menjelaskan di sini syarah dari pengertian yang beliau bawakan. Pertama, al-qaidul ula, al-qaidul awal, Al-Qur'an lafzuhu wa ma'nahu min indillah. Ya, Al-Quran lafzuhu wa ma'nahu min indillah. Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama kana ma'na awhahu Allah ta'ala ila rasulih wa 'abbara anhu sallallahu alaihi wasallam bilafzin min indih falaysa biqur'anin wa innama huwal hadits. Nah, ini bedanya antara Quran dengan hadis. Kalau Quran, lafaz dan makna langsung dari Allah, sedangkan hadis itu makna dari Allah, makna minallah, sedangkan lafaz itu lafaz dari Nabi sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis bukan Quran. Ya, hadis tidak bisa dikatakan sebagai Al-Quran meskipun dia sama-sama wahyu dari Allah. Sehingga tidak bisa kita berikan hukum-hukum Al-Quran kepada hadis. Ya, seperti tidak boleh kita sholat membaca hadis. Dan tidak masalah menyentuh hadis atau menyentuh kitab hadis dalam keadaan berhadas. Ya, berbeda dengan Al-Quran dan seterusnya. Dua, wa yakhtassul Qur'anu bil lafzil arabi. Nah, ini yang kait yang pertama tadi. Al-Quran itu khusus berbahasa Arab. Wahada qaidun yukhriju bihi ma kana minal alfadhi ghairul arabi. Minal alfadhi ghairi arabiyyin walau kana munazzalan min indillahi ala rusulihi. Kama annahu ma yutarjamu min ma'anil Qur'an ila ghairil arabiyyah la yusamma Qur'anan. Jadi Al-Quran, kitab Al-Quran itu ya bang berbahasa Arab. Dan kaidah dan quyut ini atau syarat ini itu mengeluarkan kitab-kitab lain yang tidak berbahasa Arab meskipun itu juga turun dari sisi Allah. Ya, seperti kitab-kitab terdahulu yang sudah tidak orisinil lagi tentunya sekarang, seperti Zabur, Injil, Taurat, itu kan diturunkan berdasarkan bahasa Bani Israel, bukan bahasa Arab. Ya, maka itu bukan Quran meskipun itu turun dari sisi Allah. Karena Quran itu ya berbahasa Arab. Tidak ada bahasa lain. Begitu pula kama annahu ma yutarjamu min ma'anil Quran ila ghairil arabiyyah. Begitu juga menerjemahkan makna-makna Al-Quran seperti tafsir. Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa selain Arab. Maka itu bukan Quran. Ya, la yusamma Qur'anan. Wa tarjamatul Qur'an ila ghairil arabiyyah ghairu jaizin ijma'an. Jadi di sini kita harus membedakan antara dua masalah. Pertama, masalah tarjamatul Qur'an, menerjemahkan Al-Qur'an. Kata ulama di sini adalah haram bil ijma'. Makanya kalau kita menemukan Al-Quran terjemah itu kan Al-Qurannya tetap ada. Al-Qurannya, Arabnya itu tetap ada. Baru di kiri kanannya atau di bawahnya ada terjemahan. Kan gitu kalau kita lihat di Quran terjemah. Ya kan? Jadi Al-Quran yang bahasa Arabnya itu tetap ada, wajib ada. Kalau misalnya orang mencetak Al-Quran itu dengan bahasa selain Arab, dia menerjemahkan Al-Quran dan tidak ada dicantumkan di sana aslinya, teks aslinya, maka ini haram. Tidak boleh.
ya, atau hanya mencantumkan tulisan Latinnya, nah, kayak gitu. Tulisan Latinnya saja, bahasa Arabnya enggak ada. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, berbeda dengan terjemah tafsir. Ya, terjemah tafsir. Maka ini enggak masalah karena itu terjemah ma'anil Quran. Terjemah makna-makna Al-Quran. Seperti kita menerjemahkan tafsir Ibnu Katsir, ya, menerjemahkan tafsir Baghawi dan yang semisalnya. Itu pun kita lihat di kitab-kitab tafsir kan tetap ada huruf Quran aslinya tetap ada. Nah, gitu. Jadi dibedakan antara dua permasalahan, tarjamatul Quran dengan tarjamatu ma'anil Quran. Tarjamatul Quran haram wa tarjamatu ma'anil Quran jaiz. Wa ala iftiradi wuqu'iha mimman la khalaqa lahu fa innana la nusammiha Qur'anan wa la tu'ta hukmul Qur'an. Maka kalau seandainya ada terjemah Al-Quran, artinya itu terjemahan teks Al-Quran menjadi bahasa selain Arab dan tidak dicantumkan di sana teks aslinya, maka itu seandainya pun ada, tidak disebut sebagai Al-Quran dan tidak kita berikan dia hukum-hukum berkaitan dengan hukum Al-Quran. Nggak boleh dibaca saat sholat, dan tidak ada pahala 10 kali lipat setiap hurufnya, sebagaimana itu huruf Al-Quran begitu. Dan juga tidak masalah kita menyentuhnya meskipun sedang junub, dibaca meskipun sedang haid bagi wanita, ya, dan hukum-hukum Quran yang lain. Tapi kalau itu Quran ya tentu ada hukum khusus, ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kemudian yang ketiga, wa qauluna al-munazzal ala nabiyyina, al-munazzal ala nabiyyina, diturunkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qaidun yukhriju bihi ma kana lafdhan arabiyyan munazzalan ala ghairi nabiyyina alaihi salam. Fa innahu in wujid, kalaupun ada, la yusamma Quran. Maka ini mengeluarkan kitab dengan lafaz Arab, ya, dengan bahasa Arab yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad. Kalaupun ada, nah itu. Kalaupun ada kitab atau suhuf lah, kalau kita ingat ya dalam surat Al-A'la kan suhufi Ibrahim wa Musa, atau lembaran-lembaran yang diturunkan Allah kepada Nabi selain Nabi Muhammad dan itu menggunakan bahasa Arab. Jika ada, kata beliau, in wujid, nah jika pun ada maka nggak disebut Quran, karena Quran itu khusus untuk Nabi kita, kitab yang diturunkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qauluna al-manqulu ilaina bitawatur. Kemudian kait yang berikutnya, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Qaidun yukhriju bihil manqulu ilaina ahadan fa innahu laisa biqur'anin. Ini juga pengikat, syarat Al-Quran itu adalah jika sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Kalau sampai kepada kita bukan dengan cara mutawatir, maka tidak bisa disebut Quran dan tidak bisa kita berikan hukum-hukum Quran kepadanya. Wala tasihhu salatu bihi, dan juga tidak sah salat dengan membacanya. Sawa'un utufiqa ala ahadiyatihi au ukhtulifa fi tawaturihi. Au sawa'un ittafaqa ala ahadiyatihi au ikhtalafa fi tawaturihi. Baik para ulama sepakat kalau dia itu ahad, atau ulama berbeda pendapat apakah dia mutawatir atau ahad. Itu tidak penting. Yang penting bagi kita dia harus mutawatir. Kalau bukan mutawatir maka tidak bisa disebut Quran. Itu intinya. Dan kalau bukan Quran
tidak bisa kita berikan hukum-hukum terkait dengan hukum Al-Quran. Sebagaimana yang barusan kita sebutkan. Lalu beliau di sini mencantumkan 7 qiraah sab'ah yang masyhur. Ya, qiraatu sab'ah masyhurah. Pertama qiraah Nafi' bin qiraatu Nafi' bin apa nih bacanya? Bin Ruwaim Al-Madani. Qiraatu Abdullah bin Al-Katsir Al-Makki. Ya, ini bukan Ibnu Katsir yang mufassir itu ya. Ini Ibnu Katsir ulama qiraat, qurra, bukan Ibnu Katsir yang mufassir, bukan. Karena Ibnu Katsir yang mufassir, Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir itu meninggalnya di tahun 700-an Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Nah, padahal beliau di sini kapan? Tahun atau abad pertama Hijriah. Kemudian ada qiraah Abi Amr bin Alla Al-Basri. Yang ketiga, kemudian yang keempat qiraah Asim bin Abin Nujud Al-Kufi. Qiraah Hamzah bin Habib Az-Ziyad Al-Kufi dan qiraatu Al-Kisai. Ini 7 sab'ah al-qiraatul mutawatiratu sab'ah. Ini yang masyhur. Aslinya ada lebih dari 7 qiraat yang juga sahih, qiraahnya sahihah. Ya, tapi yang masyhur itu ada 7. Oh, ada lagi di bawah. Wa qiraah Abdullah bin Amir Asy-Syami. Ya. Jadi total ada 7 qiraat. Wa amma ma wara'aha minal qiraatil mukhtalaf fi tawaturiha au al-muttafaq ala ahadiyatiha falaysat Qur'anan wala tu'ta hukmuhu. Nah, ini yang tadi sama dikatakan di atas pertama. Sedangkan apa yang qiraah yang itu ulama berbeda pendapat akan statusnya, apakah dia mutawatir atau ahad, atau qiraah yang sepakat ulama kalau dia qiraah yang sifatnya ahad, maka nggak berlaku. Syaratnya dia harus mutawatir ittifaqan. Ini kan mukhtalaf. Syaratnya dia harus mutawatir ittifaqan. Maka kalau dia mukhtalaf mutawatirnya atau sepakat akan status ahadnya, maka bukan Quran dan tidak boleh diberikan hukum Quran. Illa annaha tajri majra akhbar al-ahad fil ihtijaji biha. Tapi dia hanya statusnya sebagai apa? Khabar ahad atau hadis ahad, ya, yang bisa dipakai untuk hujjah. Begitu. Kemudian yang kelima, wa amma qauluna al-mutahadda bihi. Mutahadda itu menantang, ditantang. Bahwa qaidun yukhriju bihi al-haditsu al-qudsi. Al-hadits al-qudsi fa innahu lafdzun arabiyyun munazzalun ala Muhammad wa qad yakunu mutawatiran illa annahu la yusamma Qur'anan li'annahu la yuradu bihi at-tahaddi. Wa tahaddi bil Qur'an huwa mu'jizatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu Allah tantang jin dan manusia, ya, kepada orang-orang yang tidak beriman, tidak mengakui bahwasannya Al-Qur'an itu dari sisi Allah, Allah tantang kan? Ya, Allah tantang. Bisa nggak engkau membawa atau membuat satu ayat saja seperti Quran? Ya, dalam surah Al-Baqarah apa bunyinya? Apa itu ayatnya dalam Al-Baqarah? Itu awal-awal banget itu.
Coba lihat dulu sebentar. Nah, ayatnya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Itu kata Allah. Ya. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina. Kalau engkau ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, maka bikinlah, coba bawakan kepada kami ya satu surat yang sama dengan Al-Qur'an. Ya, Allah tantang orang-orang Quraisy itu dan juga jin. Ya, kalau memang kalian ragu itu bukan dari sisi Allah, coba bikin satu surat saja atau bahkan satu ayat saja yang semisal dengan Quran. Maka orang-orang itu tidak akan bisa melakukan. Itu dia. Maka ini mengeluarkan dari qaid ini, itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan hadis qudsi. Karena bisa saja hadis qudsi itu dia mutawatir. Sebentar, baterai udah mau habis. Ini berbeda tentu dengan hadis qudsi yang meskipun dia ada yang mutawatir, tapi nggak bisa dikatakan Quran karena Allah tidak menggunakannya untuk menantang orang-orang kafir. Dan watahaddi bil Quran itu salah satu bentuk mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menyebutkan al-i'jazu anwa'un katsirah. Di antara mukjizat Al-Qur'an, ya, itu pembahasan al-i'jazu fil Qur'an. Itu ada pembahasan sendiri, mata kuliah sendiri gitu ya. Nah, beliau menyebutkan di antaranya ada 3 jenis i'jaz. I'jaz al-lughawi, ya, mukjizat Al-Qur'an dari sisi bahasa. Lalu ada i'jaz al-ghaibi, ya, dari hal-hal gaib. Kemudian i'jazul ilmi, dari sisi keilmiahan, yang mana ternyata di zaman sekarang baru terbukti bahwasannya apa yang disampaikan Al-Quran itu terbukti secara ilmiah, dan itu telah diturunkan oleh sudah disebutkan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Padahal di zaman itu tentu tidak ada secanggih sekarang dunia kedokteran atau dunia ilmu pengetahuan. Tapi ternyata para ilmuwan menemukan hal itu di zaman sekarang dan berkesesuaian dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu. Kemudian contoh yang lain yang bentuk i'jaz, i'jazut tasyri'i, mukjizat dalam syariat Islam itu sendiri. Kemudian ada lagi i'jazut tarihi, ya, mukjizat yang sifatnya bersifat tarikh. Allah kabarkan ternyata terjadi di masa mendatang. Lalu ada lagi i'jaz iqtisadi, dari sisi iqtisad, perekonomian. Ya, wal bahtsu fihi ilmun khas. Pembahasan i'jaz ini itu ilmu tersendiri. Ullifat fihi qadiman wa hadithan mu'allafatun katsirah. Telah banyak ulama dulu dan ulama sekarang kontemporer yang menulis pembahasan tentang i'jazul Quran ini.
Bahkan penulis kitab ini itu Syekh Hasan Haito juga pernah menulis punya kitab namanya Al-Mu'jizatul Qur'aniyah tanawaltu fihi al-anwa'u tsalatsa, yang berisi 3 i'jaz ini. Kitab beliau itu namanya Al-Mu'jizatul Qur'aniyah. Beliau membahas di kitab itu 3 i'jaz ini, i'jaz lughawi, ghaibi dan ilmi. Falyarji' ilaihi man syaa. Maka bagi siapa yang ingin membacanya ya silahkan dirujuk kitab tersebut. Ya, ada lagi kitab ya, kalau kata Syekh Labib hafizahullah, itu ada kitab namanya Mabahith fi I'jazil Quran. Ya, Mabahith fi I'jazil Quran karya Dr. Mustafa Muslim. Dan ini kitab yang dipakai menjadi recommended atau muqarrar di beberapa jamiah di kota Yaman. Nah, itu tentang Al-Quran. Kemudian kita masuk ke pembahasan As-Sunnah. Mabahith fi mabahithis sunnah. Pembahasan tentang sunnah. As-Sunnah lughatan hiya at-tariqah. Secara bahasa yaitu jalan. Firman Allah Ta'ala, qad khalat min qablikum sunan. Ya. Wa tutlaqu ala sirah hamidatan kanat aw madmumah. Dan dikatakan atau dipergunakan kalimat thariqah ini atau kalimat sunnah ini ya untuk ya, sirah, baik itu sirahnya itu baik ataupun buruk. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah ila akhir. Ya, itu hadis masyhur ya. Ya, masyhur. Wastilahan. Nah, sekarang kita membahas apa itu sunnah menurut istilah para ulama usul. Ulama usul fikih, usuliyun itu mempunyai pengertian sendiri dari pengertian sunnah, berbeda dengan ulama hadis. Ya, di sini kita perlu perhatikan adalah yang pengertian hadis menurut ulama usul fikih. Ma sadara minan anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Ya, kalau dari ulama hadis saya lupa, cuman sudah masyhur itu ya. Hadis atau sunnah menurut ulama usul berbeda dengan sunnah menurut ulama hadis. Karena kita belajar konteksnya usul, maka kita memakai pengertian sunnah menurut ulama usul. Apa saja yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan ataupun perbuatan ataupun pengakuan, ikrar, takrir. Lalu kehujjahan sunnah. Apakah hadis itu menjadi hujjah dalam beragama, dalam berislam? Iya. Wasunnatu hujjatun kal Quran. Hadza bil ijma'. Dan kita tahu dalam usul fikih ada namanya al-adillah al-muttafaq 'alaiha, dalil-dalil yang ulama sepakat bahwasanya itu bisa menjadi sumber hukum. 4, Quran, sunnah, ijma', wal qiyas. Nah, maka as-sunnah itu termasuk hujjah yang disepakati oleh ulama sebagai sumber hukum dalam Islam. Dalilnya banyak, di antaranya qala ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, dan dalil lain, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul maka taati Allah. Apa yang didatangkan oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasulmu, maka ambillah. Dan apa yang Rasul larang maka jauhilah. Ya. Dan ayat-ayat yang lain yang cukup banyak, di antaranya yang lain itu Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Nah, itu. Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ikutilah aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini juga dalil bahwasannya Nabi itu
berkata-kata atau hadis yang keluar dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari perbuatan Nabi, segala yang bersumber dari Nabi itu sifatnya wahyu, maka patut juga untuk kita ambil sebagai hujjah. Wal ayatu fi hadha katsiratun. Memang banyak. Ya, bisa kita buka kitab-kitab usul fikih yang lain, di situ akan mencantumkan banyak-banyak ayat. Wa munkirul ihtijaji bis sunnah kafir. Nah, ini jelas ini. Orang yang mengingkari kehujihan sunnah maka kafir. Ya, maka jika ada orang mengatakan ingkarus sunnah, kelompok yang mengatakan ingkarus sunnah, kami hanya berhujah hanya dengan Quran saja. Nah, misalnya orang ngomong demikian, maka secara tidak langsung mereka itu juga mengingkari Quran. Bagaimana mungkin engkau mengatakan dirimu sebagai orang yang berdalil dengan Quran saja, beriman dengan Quran saja, padahal dalam Quran diperintahkan untuk mengambil juga apa yang disampaikan Nabi. Bagaimana tadi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ati'ullah wa ati'ur rasul, dan banyak lagi ayat. Jadi omong kosong kalau ada orang mengatakan kami hanya berhujah dengan Quran dan tidak berhujah dengan hadis, maka ini omong kosong, umdu. Nggak mungkin bisa dipisahkan antara hadis dengan Quran. Karena dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk beriman sama Nabi dan melaksanakan perintah Nabi, apa yang disampaikan Nabi, kan gitu. Dan kalau orang itu mengatakan hanya beriman dengan Quran saja, maka demi Allah orang seperti ini tidak akan mampu sholat, tidak akan mampu melakukan ibadah haji, manasik haji, cara-caranya apa saja nggak tahu. Karena itu semua dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Ya, sholat hanya dalam hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli, tata caranya. Perintah umumnya dalam sholat dalam Quran ada, ya, aqimus shalah itu, wa atuz zakah. Nah, begitu juga dengan membayar zakat. Rincian zakat, rincian penjelasan rinci tentang zakat itu dalam hadis. Berapa nasabnya, berapa saja yang dikeluarkan, apa saja barang yang dizakatkan. Nah, itu kan dalam hadis. Baik. Maka sejatinya orang yang mengatakan ingkarus sunnah, maka secara tak langsung dia juga memproklamirkan diri sebagai ingkaruddin, mengingkari agama, maka dia dihukumi kafir. Aqsamus sunnah. Nah, sunnah terbagi menjadi dua. Sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah. Hari ini kita akan membahas sunnah fi'liyah dulu saja. Pertama, sunnah fi'liyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Af'alun nabi hujjatun ka aqwalih. Perbuatan Nabi, af'alun nabi. Maka itu juga hujjah sebagai perkataan beliau. Karena kan berdasarkan pengertian sunnah menurut ulama usul, ma sadara 'anin nabiyyi min qaulin au fi'lin au taqririn. Nah, itu. Jadi perbuatan Nabi itu sama hujahnya, statusnya seperti perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia ada banyak. Ba'duha yu'tabar tashri'an litta'assi wa ba'duha laisa kadzalik ala ma sanadhkuruhu fiha min tafsil. Ada pembagiannya af'alun nabi ini. Sebagiannya dikategorikan sebagai tasyri', bentuk syariat yang kita diperintahkan untuk mencontohnya, ta'assi atau iqtida, dan sebagian yang lain itu tidak disebut sebagai tasyri', tidak dikategorikan sebagai tasyri' dalam beragama, maka tidak perlu kita melakukan iqtida terhadapnya. Ini ada rincian. Ya, jadi af'alun nabi secara garis besar ada dua. Pertama, khasun bin nabi. Itu hanya khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh umatnya ikut campur di situ. Perkara yang khasun bin Nabi itu ada tiga. Ada yang wajib bagi Nabi, ada yang mubah bagi Nabi, dan ada yang muharramah bagi Nabi. Contoh yang wajib bagi Nabi, ini khusus untuk Nabi saja.
Kita bicara masih af'alun khassah bin Nabi. Yang wajib contohnya apa? Seperti sholat malam, sholat duha, sholat witir, dan juga udhiyah, menyembelih hewan kurban. Itu wajib bagi Nabi. Tapi bagi umatnya enggak, sunnah saja. Kemudian wajib khusus bagi Nabi dan sifatnya mubah bagi Nabi. Seperti apa? Menikah lebih dari 4 istri, itu khusus untuk Nabi dan sifatnya hanya mubah. Kemudian Nabi boleh menikah tanpa wali. Nabi boleh menikah tanpa mahar. Kemudian Nabi berpuasa wisal. Itu perkara yang khusus untuk Nabi saja. Tidak boleh bagi umatnya. Lalu ada yang sifatnya haram bagi Nabi. Seperti apa? Seperti menerima sedekah, kemudian ta'allum al-kitabah, belajar baca tulis, dan belajar syair. Allah Ta'ala berfirman, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Ya. Belajar kitabah juga diharamkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dijelaskan dalam Al-Qur'an itu sebagai orang yang ummi. Dan itu juga Nabi ketika disuruh baca di Gua Hira kan, Iqra. Nabi bersabda, ma ana biqari, ketika disuruh membaca oleh malaikat Jibril. Dan ini bukan aib ya, saya katakan orang jahiliyah di zaman jahiliyah itu memang banyak yang tidak bisa baca tulis, tapi bukan berarti mereka bodoh. Mereka cerdas-cerdas, mereka bisa bikin syair, mereka jago dalam berdagang, ya. Dan mereka mempunyai kelebihan luar biasa. Apa itu? Hafalan mereka kuat luar biasa. Memori mereka tuh sangat kuat. Ya. Bukan berarti nggak bisa baca tulis itu maksudnya bodoh, tidak. Ya. Tapi di zaman jahiliyah ada beberapa masyarakat jahiliyah, orang-orang Quraisy yang dianugerahi bisa baca tulis. Seperti yang kita kenal Zaid bin Thabit dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Oleh karena itu dua orang ini dan yang lainnya yang bisa baca tulis, saya yang tahu dua itu saja, ya, maka diberikan amanah oleh Nabi untuk menulis Al-Qur'an, kan begitu, menjadi sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal itu dia perbuatan yang khusus bagi Nabi dan ada yang perbuatan tidak khusus untuk Nabi. Kita lihat di sini. Fa'alahu jibilli. Nabi melakukan perbuatan tadi sebagai bentuk jibillah. Apa itu jibillah? Adah. Ya, adah. Bukan dalam bentuk taqarrub. Bukan sebagai bentuk ta'abbudi. Seperti apa? Beliau berdiri, beliau duduk, beliau minum, beliau tidur, beliau makan, beliau minum, beliau berjalan. Ini kan perbuatan. Wa ghairu dzalika mimma taqtadhihi al-jibillah wa tabi'atil insaniyah laysat li ta'assi. Nah, kata beliau, kata penulis, kalau perbuatan Nabi yang ini, ya, beliau berdiri, makan, minum, tidur, duduk, berjalan, lari, dan seterusnya, itu adalah perbuatan jibillah, perbuatan manusiawi, ya, bukan untuk taqarrub. Dan ini bukan mahallun li ta'assi, bukan tempat untuk kita iqtida, kita mencontohnya. Tidak disunahkan untuk kita menirunya. Wala tadullu ala aktsar minal ibahah. Ya, dia hanya sebatas boleh aja, boleh. Tidak disunahkan. Itu kalau dari sisi perbuatan. Tapi dari sisi sifat perbuatan itu sendiri, hayatul fi'il namanya. Ya, kaunaumihi sallallahu alaihi wasallam 'alal jambil aiman idza kana qad wadaba 'alaiha fa innaha qad tadullu 'alan nadbi li hadhil hay'ah. Tapi sifatnya kan tadi tidurnya Nabi, misalnya Nabi tidur jam sekian, jam sekian, jam sekian, maka itu tidak disunahkan kita untuk menirunya. Tidak disunahkan kita untuk menirunya. Ya, kalau nggak salah kata Ustadz Budi Azhari itu dalam ceramah beliau kan pakar sirah nabawiyah, ya. Beliau mengatakan Nabi tidur 3 kali dalam sehari. Pertama sebelum subuh, sekitar 15 menit sebelum subuh lah. Jadi beliau kan sholat malam. Habis sholat malam kemudian sebelum subuh beliau tidur sejenak. Itu yang pertama. Yang kedua sebelum zuhur, qailulah sebelum zuhur. Ya. Yang ketiga beliau
tidur setelah Isya. Ya, jika tidur awal setelah Isya jika memang tidak ada keperluan lain. Nah, ini namanya af'al, perbuatan Nabi. Tidak disunahkan kita untuk meniru Rasul dari jam-jam tidur beliau itu. Ya, nggak disunahkan. Tapi yang disunahkan bagaimana? Disunahkan adalah bagaimana sifat tidur Nabi. Nah, itu. Jadi kalau kita meniru tadi jam-jam Nabi tidur, itu hukumnya boleh saja, itu derajatnya cuma sampai boleh, bukan disunahkan. Ya. Tapi kalau sifatnya, tata cara tidur Nabi itu yang disunahkan kita menirunya. Seperti Nabi tidur dengan meletakkan tangan kanan di pipi beliau, pipi kanan. Dan tidurnya itu posisinya miring ke kanan. Seperti posisi mayit di kuburan. Nah, itu sunnah untuk ditiru. Atau tata cara makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi makan dengan 3 jari. Itu ditiru. Dan Nabi makan mengunyahnya sekian kali. Itu ditiru. Boleh disunahkan untuk kita ta'asi atau tidak. Kemudian Nabi kalau berjalan itu jalannya cepat. Ya, itu kalau berjalan tumit Nabi itu nggak nempel. Saking cepatnya beliau berjalan. Ya. Jadi Nabi berjalan dengan tumitnya nggak nempel ke tanah gitu, saking cepatnya beliau berjalan. Nah, itu kan sifat-sifat atau hay'ah. Bagaimana sifat tidur Nabi, bagaimana sifat berjalannya Nabi, bagaimana sifat makannya Nabi, bagaimana sifat minumnya Nabi, dan seterusnya. Maka itu tadullu ala nadbi lihadihi al-hay'ah. Kemudian ada pendapat lain mengatakan la tadul, yaitu tidak disunahkan juga untuk kita tiru, tapi ini pendapat yang dhaif, wallahu alam. Kemudian yang kedua, al-fi'lul mutaraddidu bainal jibillah wasyara'. Nah, ini ulama mutaraddid, ragu, ini masuk ke jibillah atau masuk ke tasyri', perbuatan Nabi. Idza taraddada fi'luhu bainal jibillah wasyara'. Kalau ulama ragu ini perbuatan Nabi ini masuk ke jibillah, adah, atau masuk ke tasyri', ibadah. Contohnya apa? Ka'timadihi ala yadihi indal qiyami ila raq'ati tsaniyah fi shalah. Contohnya beliau ketika sholat, ketika umur beliau sudah lanjut usia, sudah 60 tahunan, beliau sholat ketika bangkit ke rakaat ketiga itu beliau menggunakan tangan, bertumpu dengan tangan untuk bisa berdiri ke rakaat yang ketiga atau ke rakaat yang kedua. Ya, jadi habis sujud yang kedua, ketika mau berdiri ke rakaat berikutnya, beliau bertumpu dengan tangan, tidak bertumpu dengan lutut. Nah, di sini yuhtamal annahu i'tamada 'alaiha litasyri'. Bisa jadi perbuatan Nabi itu berlandaskan tasyri', untuk tasyri'. Dan bisa jadi yuhtamal annahu i'tamada 'alaiha bidawa'il jibillah li kibaris sinni awit ta'ab. Bisa jadi karena Nabi itu sudah tua, kondisinya sudah berumur, maka beliau menggunakan tangan ketika akan berdiri ke rakaat berikutnya itu karena kondisi beliau yang sudah lemah dan sudah tua. Kalau ini pendapat Syafi'iyah. Kata Syafi'iyah, nah itu li tasyri'. Maka sunnah bagi kita untuk menirunya. Hada inda Syafi'iyah. Sedangkan yang kedua ini itu indal Hanabilah. Menurut pendapat ulama Hanabilah itu bukan tasyri' tapi karena kondisi beliau yang memang sudah tua, sudah lemah fisiknya. Maka ini jibillah. Nah, wa bina'an ala hadza ikhtalafat tarjiha bainal ulama. Oleh karena perbedaan ihtimal tadi, yang satu ihtimalnya tasyri' kata Syafi'iyah, yang satu ihtimalnya ihtimal jibillah kata Hanabilah. Karena perbedaan ihtimal tadi, maka berbeda pula tarjihnya di antara para ulama. Mana yang lebih kuat? Faman rajjaha janibat tasyri' ja'ala al-i'timada 'ala al-yadi sunnah, wa man rajjaha janibal jibillah ja'alahu manduban. Ya. Oh, ini salah ini. Kan sama aja berarti. Kata Syafi'iyah, kalau yang merojihkan dia sisinya sisi tasyri', maka
bertumpu dengan tangan ketika akan berdiri ke rakaat selanjutnya itu hukumnya sunnah. Ada pahala di sana. Ya. Tapi kalau menurut Hanabilah, Nabi melakukan itu karena kondisi beliau yang sudah tua, fisiknya sudah mulai melemah, sebagaimana perkataan Hanabilah, ini salah ini, bukan ja'alahu, karena sama aja. Ini lam yaj'alhu manduban. Ya, kalau kita lihat cetakan pertama, itu lam yaj'alhu manduban, artinya tidak dihukumi sebagai sunnah, hanya boleh saja. Baik ya, ini salah cetak ini, salah cetak. 6. Kemudian perbuatan yang khusus untuk Nabi, ini yang tadi sudah kita singgung. Idza fa'ala sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa qamat dalilu ala annahu khasun bihi kaziyadatihi fin nikahi ala arba'i niswatin fa innahu yakunu min khususiyatihi wa la yajuzu ta'assi bihi fihi. Nah, ini jelas. Jadi yang kita sebutkan tadi, kalau dia khusus untuk Nabi, maka nggak boleh umatnya ikut campur di sana. Dan perbuatan yang khusus untuk Nabi terbagi 3. Ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang haram. Dan contoh yang disebutkan di sini oleh Syekh Hasan Haito, hafizahullah, itu bagian dari hal yang dibolehkan. Yang khusus untuk Nabi dan hukumnya adalah mubah. Ya, menikah lebih dari 4. Ya, dan juga contoh yang lain apa tuh yang mubah? Boleh menikah tanpa wali dan boleh menikah tanpa mahar. Itu yang sifatnya khusus bagi Nabi dan tidak boleh kita menirunya. Keempat, fa'alahu alladhi 'urifat jihatuhu. Au fi'luhu alladhi 'urifat jihatuhu. Perbuatan beliau alaihi salatu wassalam dan diketahui sisinya, jihahnya. Wa in fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi'lan laisa min af'alihi jibillah wala khasan bihi wa 'urifat jihatuhu. Nah, ini berarti perbuatan Nabi, jika Nabi melakukan sebuah perbuatan dan bukan untuk jibillah, berarti untuk tasyri', taqarrub, ta'abbudi, dan juga tidak khusus untuk beliau saja, berarti untuk umatnya juga. Nah, bagaimana statusnya? Wa urifat jihatuh, dan kita ketahui sisinya apa? Sisi perbuatan itu. Apa itu sisinya? Bi'annahu fa'alahu ala jihatil wujub awil nadbi awil ibaha fa hukmu ummatihi fihi ka hukmihi. Ya, seperti beliau melakukan perbuatan dari sisi wajib atau sisinya sunnah atau mubah, maka hukum itu juga berlaku untuk umatnya. Bagi sisi Nabi itu wajib, begitu pula bagi umatnya. Jika perbuatan itu mandub, maka berlaku pula bagi umatnya itu mandub, dan jika itu perbuatan hukumnya mubah, berlaku pula bagi umatnya, hukumnya adalah mubah. Fatusyarikuhu al-ummah, maksudnya, dan umatnya itu mengikuti beliau fi hukmihi alal asah indal jumhur. Hukumnya mengikuti, umatnya mengikuti sebagaimana hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. In kana wajiban fa wajib. Kalau perbuatan itu sisinya sisi wajib, maka wajib juga bagi kita. Dan jika itu mandub, mandub juga bagi kita. Dan jika itu mubah, maka juga mubah bagi kita. Kemudian fi'luhu alladhi lam tu'raf jihatuh. Nah, ini kalau tadi kan kita ketahui sisinya, apakah dia wajib, apakah dia sunnah, apakah dia mubah. Maka kalau diketahui sisinya, maka berlaku juga untuk umatnya. Ya, berlaku juga untuk umatnya dari sisi hukum tersebut. Tapi kalau nggak diketahui sisi, apakah ini wajib atau sunnah atau mandub, nah itu. Wa in fa'ala sallallahu alaihi wasallam fi'lan juhilat jihatuhu fi haqqihi. Enggak diketahui status hukum perbuatan tersebut. Fa imma an yadhhara fihi qasdul qurbah ila Allah aw la yadhhar. Nah, itu dilihat apakah Nabi melakukannya itu niatnya untuk qurbah, taqarrub, ibadah atau tidak.
fa in dhahara fihi qasdul qurbah fal asah annahu lin nadab. Fal asah annahu lin nadab. Kalau perbuatan Nabi itu tampak darinya adalah untuk taqarrub kepada Allah, bentuknya ibadah, maka yang paling sahih menurut madhab adalah dia dihukumi sunnah. Karena itulah yang mutayakin. Karena perbuatan Nabi jika dilakukan untuk sisi sebuah ibadah dan tidak diketahui hukumnya secara asal apakah wajib, mandub atau mubah, maka dihukumi paling minimal adalah sunnah. Ya, paling minimal adalah sunnah. Karena itu yang paling yakin. Ya. Paling yakin perbuatan Nabi itu ya dihukumi sunnah. Kalau memang dari sisi untuk ibadah. Ya, kalau memang dari sisi ibadah. Seperti perbuatan beliau ketika berhaji. Ya. Selama tidak tahu kita itu sisinya wajib apa tidak, maka dihukumi minimal adalah sunnah. Wa qila lil wujub, dan ada ulama yang mengatakan wajib li'annahul ahwat, ini untuk lebih kehati-hatian. Dan pendapat yang ketiga wa qila ghairu dzalik, ya wa qila ghairu dzalika tawaqquf, ada ulama yang sifatnya tawaqquf. Wa illam yadhhar fihi qasdul qurbah, kalau tidak jelas, tidak nampak di sana untuk taqarrub atau ta'abbud, fal asah annahu lil wujub, kata beliau, kata penulis, maka yang lebih sahih menurut madhab dia adalah wajib fi haqqina wa haqqihi, bagi nabi kita dan bagi umatnya. Karena itu yang lebih hati-hati. Wa qila innahu lin nadab, ada yang mengatakan juga itu lin nadab, sunnah, li annahul mutahaqqiq, itu yang paling memungkinkan atau mutayakin. Wa qala Imamul Haramain wa ghairuhu innahu lil ibahah li annal asla bara'atu dhimmah. Dan sebagian ulama lain seperti Imam Haramain dan yang lainnya mengatakan itu mubah. Yaitu mubah. Nah. Wal mas'alatu fi mahallin nazar. Dan masalah ini masih bisa untuk diteliti lebih lanjut. Itu seakan-akan muallif belum menjazamkan pilihannya. Lam yajzim fil masalah, ya belum memutuskan mana yang rajih menurut beliau. Wallahu taala wa alam, seakan-akan begitu. Ya, seakan-akan begitu. Tapi kalau dari penjelasan Syekh Labib saya dengar ya yang lebih kuat yang ini di nadab. Karena kan tadi di sini tampak di situ niatnya untuk qurbah saja. Ya, yang paling kuat adalah lin nadab. Karena itu yang mutayakin. Apalagi di sini yang tidak nampak padanya qasdul qurbah. Ya. Yang tidak nampak padanya qasdul qurbah. Maka juga disebut sebagai lin nadab. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal di sini ada khilaf di antara para ulama. Yang keenam, ma hamma bihi wa lam yaf'alhu. Nah ini sedikit lagi insyaallah. Apa yang Nabi itu berkeinginan melakukannya, azama, Nabi berkeinginan untuk melakukannya tapi belum sampai terlakukan. Belum kesampaian. Wa amma ma hamma bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu. Nah, Nabi sudah ingin melakukan tapi enggak kesampaian. Contohnya apa? Kahammihi bitahriqi buyutil ladzina takhallafu an salatil jamaah. Seperti Nabi kan dalam sebuah hadis yang masyhur itu berkeinginan untuk apa? Membakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Illa annahu lam yaf'alhu. Ya, tapi ujungnya kita tahu Nabi belum melakukannya. Maka apa hukumnya? Fa innahu la yakunu sunnah. Maka enggak bisa dikatakan sunnah.
wala ya wala nuharriq wala nahum wala nahim, ya nggak boleh kita membakar rumah orang tadi. Kalau ada, nggak boleh kita membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah, dan tidak boleh kita wala na'zim ala tahrim, nggak boleh kita berkeinginan untuk melakukannya. Walakin naqul ma hamma bihi innama huwa, nah ini kata beliau, maksudnya dari keinginan beliau itu hanyalah menunjukkan li bayani makani sholatil jamaah wa ahammiyatiha, itu untuk menunjukkan akan pentingnya, agungnya sholat berjamaah ya bagi laki-laki khususnya. Baik. Yang terakhir, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi pengertian sunnah adalah ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir. Takrir atau iqrar itu kita sudah tahu ya, iqrar itu jika Nabi melihat sesuatu atau mendengar sesuatu dan beliau tidak mengingkarinya, itu namanya iqrar. Legitimasi lah bahasa gampang. Ya, ikrar dari Nabi, pengakuan dari Nabi. Ya, Nabi tidak mengingkarinya, karena nggak mungkin Nabi ketika melihat sebuah kemungkaran Nabi mendiamkannya. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam ahadan ala qauli qalahu yu'tabar ka qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika ka iqrari Abu Bakrin. Mungkin ada yang terputus ini teksnya. Ya, ka iqrari Abu Bakrin ala qaulihi bi'ita'i salabil qatil liqatilihi. Ya. Jadi kalau Nabi mendengar ucapan seorang sahabat lalu beliau tidak mengingkarinya, ya, maka itu disebut iqrar. Contohnya apa? Nabi mengikrar perkataan Abu Bakar yang mengatakan bahwasanya nanti ketika berjihad melawan orang-orang kafir, harta orang kafir yang ada di badannya itu boleh diambil oleh orang yang membunuhnya. Nah itu. Jadi kan orang kafir Quraisy itu kan ketika perang membawa ghanimah ya, membawa tas, membawa pisau, membawa baju besi, bawa kuda. Nah, kalau berhasil dibunuh oleh sahabat satu sahabat misalnya, maka apa yang ada di badannya tadi, apa yang menjadi milik si orang kafir tadi, itu menjadi milik sahabat yang membunuhnya. Maka ini diikrar sama Nabi, tidak diingkari sama Nabi. Wa iqraruhu ahadan ala fi'lin fa'alahu ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kalau ada Nabi melihat perbuatan seorang sahabat, lalu Nabi tidak mengingkarinya, maka itu dihukumi seperti perbuatan Nabi sendiri. Seperti ikrar Nabi kepada Khalid bin Walid ala akli lahmid dhab. Ini kan cerita yang cukup masyhur. Nabi Nabi makan bersama Khalid bin Walid dan Khalid menyediakan daging dhab. Ya, kita tahu itu dhab, ya, kadal gurun. Ya, itu hukumnya halal. Dan Nabi disediakan sama Khalid daging dhab. Kemudian Nabi enggak memakannya. Nabi enggan memakannya. Lalu Khalid bertanya, "Aharamun huwa?" Apakah daging dhab ini haram? Kata Khalid. Tidak, tapi saya tidak terbiasa memakan hal itu di tempat saya, kata Nabi. Maka Nabi enggak memakan. Dan lalu Khalid mengambil dan memakan dhab tadi dan Nabi tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan daging dhab itu hukumnya halal. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yuqiru ahadan ala munkarin la fi qaulin wala fi'lin. Ini dia kuncinya. Ya, karena nggak mungkin Nabi itu membiarkan kemungkaran sedikit pun, sekecil apapun nggak mungkin Nabi biarkan. Ya, kita tahu kan siapa itu anaknya Abu Salamah itu, anak kecil Amr bin Salamah kalau tidak salah, itu ketika makan ya menggunakan tangan kiri ya, kisahnya itu. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." So Nabi kasih tahu, "Wahai gulam, makanlah dengan ucapkanlah bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan dan makanlah dengan apa yang ada di dekatmu dulu."
Baik. Jadi Nabi sama sekali nggak mungkin membiarkan sekecil pun kemungkaran. Nah, jika Nabi biarkan dan Nabi tidak mengingkarinya, maka itu berarti ikrar. Ya, itu berarti apa? Pengakuan atau legitimasi dari Nabi. Wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fa'ala fi majlisihi. Jadi apa, dan jika ada perbuatan yang terjadi di masa Nabi dan Nabi tidak berada di situ, kemudian Nabi mengetahuinya kemudian hari, maka jika beliau tidak mengingkarinya, maka perbuatan itu seperti perbuatan yang berlangsung di hadapan Nabi. Ya. Misal Nabi berada di Makkah atau berada di sebuah tempat dan Nabi berada di Madinah. Ya. Kemudian terjadi perbuatan oleh sahabat di tempat lain di Makkah misalnya. Misal, kemudian tak lama kemudian atau beberapa lama kemudian terdengar atau sahabat menyampaikan itu kepada Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya, maka dihukumi seakan-akan perbuatan sahabat tadi yang dilakukan ketika Nabi tidak ada seperti mereka melakukannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dihukumi boleh karena Nabi tidak mengingkarinya. Wadzalika ka'il, contohnya di sini ka'ilmihi bihalafi Abi Bakrin radhiyallahu anhu annahu la ya'kula at-ta'ama fi waqti ghaidhihi thumma akala lima ra'al akala khairan lahu kama rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini contohnya sama beliau gini. Karena Nabi Muhammad tahu kalau Abu Bakar itu pernah bersumpah untuk tidak makan ketika beliau dalam keadaan marah. Tapi ujung-ujungnya beliau makan. Karena ketika beliau melihat makan itu saat itu baik untuknya. Jadi awalnya beliau bersumpah untuk tidak makan ketika kondisi marah, tapi ujung-ujungnya beliau makan. Karena melihat makan dalam kondisi itu bagus, khairan lahu. Nah, tapi Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkarinya sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu ta'ala wa a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan insyaallah ya, sunnah al-qauliyah insyaallah. Baik, mohon maaf agak lama sedikit ya karena harus disampaikan. Ya kalau cuma setengah-setengah itu kurang bagus, maka mau nggak mau kita bahas sampai selesai sunnah fi'liyah. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas sunnah qauliyah. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana perkataan orang liberal? Tidak ada perintah salat 5 waktu dalam Al-Qur'an. Apakah ini sebuah pelecehan Al-Qur'an? Bagaimana status keislamannya Ustadz? Apakah statusnya muslim yang tidak mengerjakan salat 5 waktu bahkan melecehkannya? Saya mengatakan beliau sudah kafir. Ya, beliau sudah kafir murtad. Dan perkataan beliau ini tidak hanya itu. Memang kalau dikatakan, apa tadi pertanyaannya? Dikatakan tidak ada perintah sholat 5 waktu. 5 waktu. Ya, kalau memang dikatakan 5 waktu, secara tekstual dalam Quran tidak ada. Ya, adanya cuma 3 waktu. Dalam Al-Isra itu kan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri kan gitu. Aqimis sholata liduluki syamsi itu zuhur, ila ghasaqil laili itu isya sampai sampai gelapnya malam. Wa qur'anal fajri itu subuh. Kalau dilihat dari tekstualnya 5 waktu itu memang tidak ada itu kalau secara tekstual ya. Tapi kalau dilihat tafsirnya jelas itu. Aqimis sholata liduluki syamsi itu apa namanya? Salat zuhur. Ila ghasaqil laili sampai gelapnya malam. Nah, dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam itu ada berapa salat? Ada 4. Zuhur, asar, maghrib, isya. Dan wa Qur'anal fajri
Ya. Wa Qur'an al-fajr itu artinya sholat subuh. Berarti ada 5. Ya, maka Quran itu tidak bisa hanya dilihat dengan tekstual gitu saja. Ya, kita lihat apa kata para ulama tafsir dan juga penjelasan sholat 5 waktu, sebagaimana tadi kita bahas, itu rinciannya ada dalam hadis. Dan Al-Quran telah memerintahkan kita untuk untuk mengikuti hadis Nabi. Ya, jadi nggak cukup hanya berpegangan dengan Al-Quran saja. Ya, bahkan kan kenapa saya katakan orang ini sudah dikatakan murtad? Karena dalam kesempatan lain beliau mengatakan apa? Ya, saya Muslim dan saya tidak meyakini orang Islam itu harus menjalankan syariat Islam. Ini termasuk bahaya ini. Perkataan jelas-jelas kekufuran. Dan banyak yang sudah menganggap dia sebagai orang kafir. Ya, karena terang benderang hal-hal yang sifatnya ma'lum bid darurah beliau ingkari sendiri. Dan saya yakin kalaupun ya apa yang ada di Quran aja banyak yang dia bantah. Ya, hanya keluar dari orang-orang yang memang tidak mau diatur dengan wahyu, tidak mau diatur dengan syariat. Maka ya, ini termasuk pengingkaran. Ya, pengingkaran. Bahkan tidak hanya itu, beliau pernah berkata juga apa? Yang ada itu bukan kewajiban sholat 5 waktu, tapi yang ada berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ini muskilah juga. Berarti mengingkari sholat yang wajib itu. Kalau sudah mengingkari perkara yang ma'lum bid darurah, yang sudah aksiomatis, diyakini kebenarannya oleh umat Islam, bahkan dari yang orang awam sekalipun, maka dia bisa dikatakan orang kafir. Sebagaimana tadi, mengingkari kehujiahan sunnah, mengingkari hadis bisa menjadi hujah dalam beragama, ini bisa kafir. Sama kayak tadi, mengingkari kewajiban sholat dan mengingkari orang Islam itu nggak wajib menjalankan syariat Islam. Ini muskilah, berbahaya. Dan sudah masuk perkataan yang kufur wal'iyadu billah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas. Insyaallah kita teruskan pekan depan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, afwan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.